Blue Team, apa kabar? Buat fans Arsenal pasti hari ini girang banget karena setelah udah denger kabar dari minggu lalu, baru sekarang akhirnya udah resmi kalau Declan Rice sudah here we go, kontraknya sudah agreement antara Arsenal juga dengan West Ham. Suaranya mana fans Arsenal? Kasih suara di kolom komen. Dan hari ini ada juga yang lebih bahagia karena sebelah gue yang biasanya menjadi host pendamping gue, bangga banget sekarang menjadi pandit baru perempuan. Ada Nesa yang baru itu di Oven Beho. Ya kan namanya juga gue sering siaran-siaran sama yang masuk nominasi kan di saat ini Jebret Media Award, jadi sedikit-sedikit kecipratan lah. Ya, sebelum kita lanjut ngomongin pandit-pandit yang ada di sebelah Nesa-Nesa juga, kita akan lihat dulu video yang satu ini. Ya itu dia juara bicara yang akan digelar pada tanggal 19 Juli mendatang sebelum acara Santini Jebret Media Award 2023. Kita lihat ada 5 tiketnya kalian narsum ya ada 5 narsum yang keren-keren banget, dan ini kalian bisa beli tiketnya on the spot nanti 600.000 atau mendingan sekarang aja. Jadi harganya masih normal kan, Rp500.000. Atau kalau kalian mau bundling juga full package sama awardingnya nanti juga boleh Rp1.000.000. Makanya wordingnya tuh bisa nonton? Bisa. Gua ada yang tapi cuma 20 orang. Terbatas. Kuotanya. Oh, pantesan ada temen gue tanya, gue bilang nggak bisa, kayaknya cuma undangan. Ya. Bisa. Tapi Ya 20 mah dikit. 20 karena juga ntar kan ada media ya. Tapi mayoritas tamu undangan. Kalau 20 di bid aja. The highest bid. Siapa yang nonton paling tinggi? Kalau beli mah boleh, kalau minta guest list nggak bisa. Nah, emang waduh, gue mana guest listnya. Nah, Jadi itu, langsung aja, jangan lupa kalian udah vote apa belum? Masih ada beberapa belas hari lagi ya menuju hari H nanti. Jadi kalian masih bisa vote. Vote sekarang juga, caranya tinggal kalian klik www.jebretmedia.com, tinggal vote dari 14 kategorinya. Gampang kan? Itu dia. Yes, pokoknya sebelum kita bahas, nah ini dia caranya nih. Tuh, ada step-stepnya. buka jebretmedia.com, klik vote di sini di paling atas, atau kalau misalkan pakai handphone harus dimiringin dulu baru kelihatan. Klik vote di sininya dan kemudian pilih menu nominasi. Itu ada 14 nominasi, ada kategori nominasi, harus ada diisi semua, isi voting dari awal hingga selesai gitu. Lu udah ini nggak war kayak misalnya di grup-grup tetangga bapak-bapak, gengan orang tua murid anak Gue lo, cuman pilih saya bilang gitu. ke grup gua keluarga tuh ada nyokap, bokap, sama kakak gua. Udah itu doang. Gua bilang minimal biar nggak nol gitu kan. Malu kan kalau hasil itu Banji nol paling bawah. Karena ini udah banyak banget loh, udah hampir 100.000 orang yang nge-vote. Iya banyak banget hari ini. Sok-sok low profile deh. Enggak, kan Iya. malu. Saingannya kan host ternama semua. Sok low profile. Oke, sebelum kita bahas Arsenal, kita mau kenalan dulu nih sama Vitor Roque yang baru dibeli Barcelona. Siapakah dia? Ya ini pasti adalah bocah yang gagal digait sama MU, pemain Atletico Paranense yang masih 18 tahun. Dan kalau ngomongin wonderkid ini kayaknya ini investasi jangka panjang ya, karena kalau kita lihat Barcelona sering juga ngambil pemain Brazil tapi ujung-ujungnya cuma menjadi tumbang lewat, dipinjemin, dijual lagi, dan akhirnya nggak bisa nembus sebagai starting reguler. Tapi apakah ini dia mulai mengikuti juga jejak dari Real Madrid yang mulai ketagihan beli-beli pemain-pemain termasuk Vinicius, Rodrigo, Endrick. Dan kalau lu lihat ini buat apa sih dia beli pemain gini? Apakah ini investasi yang bakal menguntungkan buat Barca? Kalau soal investasi mungkin arahnya ke investasi ya, karena kalau dari segi harga juga sebenarnya cukup beresiko juga, karena kalau dibilang murah banget kan nggak murah banget juga. Dia ditebus dengan harga 35 juta euro dengan add-on sekitar 10 juta euro. Ini menandakan pemain ini ya dianggap sama Barcelona mungkin prioritas dari segi youngster ya, dari segi wonderkid. Ini wonderkid yang harus gue kejar, mungkin itu yang dibayangkan oleh Barcelona. Dan kalau dia ngelihat mungkin juga dia mikir ini wonderkid nggak boleh kemana-mana selain ke Barcelona. That's why Barcelona urgensinya ngejar banget selesain di transfer window kali ini. Tapi kalau yang gue pikir-pikir, Barcelona nggak mungkin datengin pemain muda kalau pemain muda itu nggak spesial-spesial amat. Jadi menurut gue ada sesuatu yang dalam diri si Vitor Roque ini mungkin yang bisa dipoles, dan mungkin juga ini akan jadi musim yang menandakan kalau dia bisa menunjukkan tajinya di kancah sepak bola Eropa ya, karena di kancah di Brazilnya sendiri dia cukup oke lah, walaupun nggak spesial banget.
Tapi gue bilang cukup oke untuk catatan golnya kurang lebih udah sekitar bisa menyentuh 2 digit gol udah cukup baik untuk Dia seorang 17 Vitor Roque. tahun loh, jangan lupa itu. Iya, masih Baru sangat punya muda. KTP tuh ya. Iya. Udah 17 tahun. Udah bisa masuk klub ya. Udah bisa. Ya. Apalagi mukanya kan cukup senior ya. Iya. Nggak dipercaya. Maksud dia lo mukanya bisa. boros? Iya. Cukup senior. Tapi mirip Beto ya, Beto Gonçalves ya. Lu pikir si Diego itu Diego Costa. Iya. nggak Itu mah boros boros banget itu. Sampai sekarang orang nggak percaya umurnya sesuai dengan KTP-nya ya. Nah ini lo coach ngelihat dia kan sebenarnya duitnya juga terbatas itu. Buat apa didatengin? Apakah investasi ini penting untuk saat ini datengin Barca yang memang justru harus membeli pemain yang utama dulu? Gini, kalau lu invest di pemain muda itu penting, itu dilakukan oleh Madrid juga. Madrid baru beli Endrick juga, usianya setahun lebih muda, juga sudah main di tim inti. Tapi Madrid lebih jelas lebih aktif. Kabar terakhir yang dari Fenerbahce, Ya, ada Guler. Arda. ya itu katanya udah di lock juga. Cuman kita lihat sejarahnya sebelum itu. Dulu ada yang namanya Royston Drenthe 19 tahun flop. Dulu terus ada yang namanya Odegaard flop juga. Terus Kubo flop. Jadi banyak sekali yang flop pemain-pemain muda ini. Jadi gue nggak tahu. Dia beli Camavinga 90 juta, 100 juta. Tchouaméni. Dia beli Camavinga 40-an, 30-40. Banyak sekali pemain muda yang kita lihat si Brahim Diaz, Rodrigo dibilang sangat berhasil, nggak juga. Nah, Rodrigo belum. Paling yang berhasil itu cuman Vini. Iya kan? Yep. Jadi gue pertanyakan, apakah itu salah Madrid? Nggak juga, karena lu nggak bisa nebak bahwa pemain 16-17 hebat di usianya bakal hebat kalau tua, ngerti nggak? Nah, kalau menurut gue Madrid beli terlalu banyak, terlalu gambling. Barca nggak beli terlalu banyak. Apakah ini pemain berhasil? Nggak tahu juga. Yep. Kembali lagi, apakah investasi worth it or not, ya kan? Cuman Barca kan baru beli 1 pemain muda, jadi untuk gue masih acceptable lah. Tapi 30 juta coach di saat 25, ya. lagi butuh duit itu 25 30 di saat Nah, lu pikir sama Diallo-nya ini berapa? Lah kan tapi MU lagi nggak kesulitan keuangan. Barcelona miskin katanya Oh sekarang. iya, betul. Ya kan itu maksud Nggak, gua. semiskin-miskinnya Barca masih ada duit. Maka dari itu dia baru beli Ilari Inigo. Indigo. Indigo. Tapi itu gratis kan, gaji Nol, doang iya, bayar iya. kan, ya. Beli Gundogan 0. Iya. Martinez 0. Jadi udah dapat 2 pemain yang 0 harganya. Artinya mereka punya duit, tapi memang nggak berlebihan. Jadi lo harus lebih pinter beli pemain untuk posisi mana. Feeling gue, yang penting kan sekarang lini tengah dan mungkin 1 pemain wingback, kiri atau kanan, oke? Nah, dengan duit yang sangat terbatas, mereka lihat, oh ini kayaknya masih ada spare. Untuk hanya beli 1, karena si Guler itu kan diincar juga sama Barca. Iya, sama diincar Iya kan? Biddingnya. Iya. Lebih murah bahkan 20-an itu kan. 24 range murah dia. dikasih Madrid. Cuman kan kembali lagi ke pertimbangan seperti apa. Nah, nampaknya manajemen Barca mengambil keputusan untuk mengambil si Victor karena komunikasinya udah lama. Oke, udah setengah tahun atau mungkin setahun bahwa ini pemain benar-benar diincar. Dan untuk gue pembelian ya selama 1 aja is okay. Tapi ini menurut lu bakal dipakai musim depan atau mau dipinjemin Nggak ada dulu yang buat tahu, nanti? nggak ada yang tahu, karena kita nggak tahu se-wonderkid apa dia. Iya. Oh, iya. Kalau dia main dia ikut latihan, ternyata di latihan Bagus. dia bisa ngobok ke Christensen dan Eric Garcia. Eric Garcia, Garcia sih ngerti jelas nggak? siapa-siapa Bisa, bisa ya, ngomong. Nah itu gue juga bisa ngobok Eric Garcia. Eric Garcia semuanya bisa Iya, yang ngomong. I mean kalau seandainya dia bisa mengimbangin, pasti dia diberi jam terbang di tim utama. Tapi kalau Xavi lihat, ini anaknya masih terlalu Mungkin terlalu mentah, terlalu muda, fisiknya belum terlalu kuat, ya dimatengin dulu. Tapi- masih 17 tahun, lu ngapain buru-buru? Tapi Itu kalau dia. berbicara soal manajemen Barca juga soal cerdik-cerdikan dalam soal menghabiskan duit di musim ini ya. Ini juga soal manajemen. Ini kan si pemain baru ini Vitor Roque ini masih belum jelas apakah bisa langsung didatangkan di summer transfer window kali Enggak, ini. Januari dia datang. Apa Januari? Tapi Januari. masih nunggu sampai tanggal 30 apa yang tadi gue baca. sampai Yang gue tanggal baca 30 sih Juli. Januari dia datang. Itu yang kita tahu juga di Januari baru didatangkan, iya, tapi iya. ada kemungkinan kalau dicoba seandainya kan Barcelona masih menjalin komunikasi terus ya sama pihak La Liga, apakah bisa meregistrasi pemain dan itu masih harus diperhatikan. Tapi kalau berbicara dimainin apa enggak di musim depan si Vitor Roque ini,
Ya kalau track record pemain-pemain muda Brasil yang datang ke Liga Spanyol itu biasanya musim pertamanya agak sulit tuh. Matom, Bahkan Keirson. Neymar Lu sekalipun. lihat Vini aja. Iya, Vini kan panasnya telat Iya. di musim keduanya baru dia bisa, bahkan ketiga bisa hit the ground lah istilahnya, baru bisa main bagus. Pemain sekelas Neymar pun baru pas datang ke Barcelona kan juga kesulitan gitu. Jadi gue lihat kalau di soal dia bisa dapat jam terbang atau enggak di musim depan itu tergantung dari pemainnya itu sendiri, dari kapasitas si Vitor Iya. Roque-nya itu sendiri. Baca itu Vitor Roque apa Vitor Roque sih? Kalau biasanya sih Rocky, kalau pemain Rocky Roque gitu apa ya. Rocky? Victor. Vitor Kalau dulu Rock Brazil Junior. ini Rock Junior sih ya, Brazil yang back dulu. Dulu ada Rocky Jadi kalau Santa ini kayaknya Cruz gitu-gitu ya. Itu Rock. Rockway. Alah, Rock yang penting juga. lah kita Rock juga, Rock nggak juga. nggak begitu penting karena kita juga nggak tahu. Oh, iya. Kalau yang penting yang bahasa Belanda dia tahu semua. Justin Bijilo, Bailo. Kalau salah baru itu boleh salahin gue. Nah, tapi kalau kita ngomongin investasi pemain muda Barcelona ini kan maksud gue dia udah banyak pemain muda. Sekarang nambah lagi pemain muda. Bukannya kayak Ansu Fati harus lebih diprioritaskan untuk bisa diangkat. Kemudian Gavi pun juga belum terlalu konsisten. Balde juga di sektor kiri. Ferran Torres juga hitungan masih muda tapi juga belum terlalu berkontribusi. Seberapa bagus sekarang investasi Barcelona terhadap pemain-pemain muda yang sekarang ada di skuadnya? Kalau konteks di pemain mudanya aja, menurut gue udah cukup bagus ya. Itu terbukti beberapa pemain muda yang musim lalu muncul tuh udah banyak juga yang tembus di tim utama gitu. Siapa? Udah dapat yang pemain mudanya itu loh, yang pemain muda di Copa del Rey dimainin dia di lini tengah. Gue agak lupa namanya, tapi ya walaupun hasilnya Barcelonanya kalah juga, tapi at least jam terbang yang dibutuhin sama pemain-pemain muda itu, dan kapasitas Copa del Rey kan ya dimainin aja lah untuk pemain-pemain Ya mungkin seperti itu. yang paling banyak dikasih kesempatan ya Balde ya. Di Balde, luar di Pedri lini Gavi itu. mah emang udah jadi Iya. regular Pemain tim inti, ya. ya. Di lini tengah kan juga beberapa kali dicoba, gue agak lupa namanya, tapi di lini tengah itu dicoba. Tapi kalau soal investasi ya, ini juga yang harus perlu dilakukan sama Barca. Tadi kembali lagi ke awal, mereka perlu cerdik dalam spend money mereka, karena duit mereka terbatas. Mereka juga punya rekam jejak dalam soal registrasi pemain yang buruk. Jadi ini harus diperhatikan aspek-aspek pemain muda ini. Dan sewaktu-waktu kalau mereka terkena imbas ekonomi finansial lagi, pemain-pemain muda ini kan berbakat. Ya. Bisa dijual lagi, bisa valuasinya masih ada. Itu yang harus dimanfaatkan oleh Barcelona. Kalau gitu. berhasil, kalau kita lihat Madrid dengan Kubo sama Odegaard kan nggak Iya. untung-untung banyak. Iya, iya. Yap. Nah, lu kalau ngelihat dari Ansu Fati, coach, menurut lu butuh waktu berapa lama lagi untuk bersabar melihat potensi dia? Gini, Ansu Fati itu kasusnya beda. Dia bukan nggak punya bakat, dia sudah terbukti sebelum cedera. Iya. Yang jadi masalah kan dia cedera lama. Parah lagi cedera. Fit, cedera lagi. 2 kali beruntun. Ya. Nah, sekarang tergantung, dan itu nggak ada yang bisa prediksi apa dia kembali ke levelnya sebelumnya atau tidak. Tapi kalau dia punya bakat, that's for sure. Sama nanti kasusnya kayak Greenwood. Apakah Greenwood bisa kembali seperti itu? Ya. Nggak ada yang tahu. 2 tahun. Tapi yang jelas Greenwood ini sangat berbakat, lebih bagus daripada Sancho. Ya kan? Ini sebuah contoh. Jadi kita nggak pernah tahu Ya. apakah dia akan kembali lagi. Tapi yang jelas Ansu Fati pun punya bakat. Kan banyak faktor, bukan bakat aja. Fighting spirit, mungkin dia trauma, Iya. takut Mentalnya. benturan, takut apa, mental dan lain-lain. Banyak faktor yang berpengaruh apakah ini pemain bisa bangkit lagi atau enggak. Tapi kalau gue lihat Barcelona, mereka cukup cerdik dalam mendatangkan pemain. Dalam artian mereka ada menyisakan space antara pemain muda dan pemain yang veteran, pemain-pemain berpengalaman. Itu sangat penting untuk perkembangan pemain muda gitu. Di lini tengah mereka mendatangkan Gundogan. Di lini belakang juga Inigo Martinez, itu kan pemain yang berpengalaman Senior lah juga. untuk di Liga Makanya gue Spanyolnya selalu itu. bilang, young generation, mid generation, old Iya, generation. itu harus dijaga gitu. Jangan sampai ada satu generasi yang terpotong Itu karena yang efeknya terlalu masalah dalam. jadinya. dari Madrid. Iya, benar juga. Itu harus dijaga. Kenapa Bener lah. jadinya Apa yang gue bilang bener. jadi kehadiran Gundogan di lini belakang ada Inigo, ini nggak memberikan beban yang terlalu besar gitu untuk para pemain muda untuk bisa step up ngisi role pemain-pemain penting ke semacam itu. Jadi pemain-pemain muda ini biasa bisa dipirit-pirit lah, pemainnya macam si Gavi, Pedri kan pemain bagus itu, pemain-pemain berkualitas. Tapi apabila mereka tampil dikasih beban tampil semusim ngejar Champions League, ngejar Liga, habis itu ngejar Copa del Rey, bebannya terlalu berat. Makanya itulah pentingnya pemain-pemain senior macam Gundogan. Makanya dan sebagainya. datengin Martinez sama Iya. Gundogan. Terlebih udah melepas Busquets dan Alba, Iya. pemain yang paling senior juga di Barcelona. Oke, kalau ngomongin soal Brazil-Brazilan, ini juga ada yang pasti jadi pelatih Brazil, yaitu dari rival Barcelona, seorang Ancelotti yang sudah dipastikan akan menjadi pelatih Brazil mulai 2024 mendatang. Dan ini ngelihat dia akan langsung memimpin timnas Selecao di ajang Copa America pada Juni 2024. Nah ini pelatih yang ketika kita tahu dulu isunya siapa si pelatih Spanyol tuh, tapi kan itu pas Piala Dunia ya, dia langsung dipecat ya. Siapa namanya coach? Lupa gua. Pelatih Yang Spanyol. Lopetegui. Itu kan iya. dianggap nanti nggak fokus gitu. Nah, sekarang kita tahu Madrid juga musim lalu
nggak bagus-bagus amat gitu, bahkan bisa dibilang gagal dari musim lalu. Yap. Nah ini pelatih yang ketika udah tahu ada pekerjaan di berikutnya udah ada musim depan, bisa fokus nggak menurut lo? Kepalanya udah di sana gitu. Kalau Brazil fokus lagi. sih bisa. Bisa, tapi- Kalau fokus kan dia pelatih senior. Udah kayak nothing tulus aja tapi ya. Kayak nothing tulus. Dan gue nggak kaget kalau dia setengah musim dipecat. Karena Madrid itu kehilangan Benzema itu 50% dari rohnya Dan belum Madrid. ada Kekuatan penggantinya dia. lagi masalahnya. Sementara Kroos sama Modric tambah tua, performanya agak menurun. Iya. Mereka punya pemain muda segambreng, semua dibeli pemain muda semua. Ya. Tapi pemain muda kita semua sepakat bahwa mereka butuh jam terbang. Betul. Sekarang bagaimana kalau lu mainin Modric, Kroos, berapa dari pemain muda yang bisa bermain? Iya. Ya kan, jadi jam terbangnya cetek. Yang terjadi tampil nggak konsisten, nggak dipasang. Maunya apa nggak tahu. Sementara penggantinya Benzema, Belum ada. Joselu. Selevel tuh. Nah, selevel dari sisi umur, nggak dari sisi kualitas. Iya. Iya kan? Nah itu gue pengen lihat, makanya nggak heran kalau dia setengah musim dipecat. Iya. Jadi dia tinggal makan gaji buta, fokus ke musim depan. Ya, Ya, artinya sebenarnya- Madrid harus sudah mulai mikirin dari musim Yap, ini ya. Siapa betul. sih kira-kira buat proyeksi ke depannya cocok dan Ancelotti dengan squad yang transisi juga kan Ya. squadnya sekarang kan. Udah squad ada yang menua dan harus digantikan Iya. kan. Tapi kalau soal Ancelotti-nya sendiri, soal bisa fokus atau enggaknya, itu tantangan terbesar bagi dia. Sejujurnya, gue kaget ngeliat Ancelotti masih bisa start musim depan, Real Madrid start musim ini nih, musim yang akan Iya. datang masih bersama Ancelotti. Jujur gue agak kaget juga karena isu soal Brazil ini kan bukan isu baru. Udah lama juga, udah berlangsung berbulan-bulan, dan bahkan isunya ada juga yang mengatakan start di 2023 bahkan dia bersama Brazil si Ancelotti ini. Tapi ternyata dia katanya menghormati kontrak dia sisa setahun lagi dan dia mau stay. Dan ini menurut gue, tapi kalau lihat kondisinya sekarang, ya kalau lihat pasaran manajer juga terbatas gitu. Jadi menurut gue ini win-win solution untuk semua pihak. Enggak, tapi pasaran manajer selevel Ancelotti banyak. Ya. Ini selevel dia, tapi kalau Iya. buat Tapi menangani nggak Madridnya banyak itu, coach yang punya CV kayak Ancelotti ya. Kalau selevel taktiknya iya, tapi secara Iya. CV mah nggak ada gitu menurut Iya. gua. Secara Serial winner. CV, gue rasa nggak fair juga karena kalau lo hanya ngelihat CV-nya, Iya. karena tim-tim yang dia pegang itu hebat semua. Iya. Ya kan Madrid hebat Dan makanya ya. nggak, Madrid hebat di atas kertas. Musim ini nggak sehebat musim lalu. Oh iya. Ngerti Ya nggak? Barcelona juga musim lalu nggak sehebat musim yang lalu Emang juga kan gitu. musim ini akan lebih hebat. Iya. Sementara Madrid menurut gue menurun. Iya. Barca naik. ya kalau soal ini prospek di musim-musim yang akan datang bagi Real Madrid, ya jelas mereka ini tantangan mencari suksesor dari Ancelotti, Iya. dan suksesornya itu bakal dapat tugas yang sama beratnya seperti musim Nggak, sekarang. Lebih berat. Lu Lebih berat kalau bahkan. lihat Madrid itu nggak pernah fokus terhadap pelatih hebat. Ya, itu. Oh iya, Mereka bisa fokus terhadap pemain hebat. Dia nyari pelatih yang pasti bisa mengerahkan pemain hebat Bisa yang ada handle, gitu. bisa Bukan handle bangun- pemain-pemain itu. Yang ibarat tim. bisa diatur lah. Iya. Yang iya pokoknya ya lu main di kiri, lu di kanan, udah main aja lah. Semua bola ke Vini, ntar Vini yang atur. Iya. Kayak kira-kira kayak gitu Tapi lah. kalau soal konteks musim depan, kenapa gue bilang sama beratnya kayak musim ini? Kan musim depan nggak ada jaminan Kroos atau Modric perpanjang Betul. kontrak lagi di 2024. Musim depan pensiun mereka. Iya, itu udah Nggak, usia nggak, veteran musim ini mereka. main, tapi 2024 masih setahun mereka musim. Tapi Extend, iya, betul. kalau mereka extend setahun, perform mereka tahun lalu aja udah menurun. Ya, udah decline lah mereka. udah sering Iya. dicadangin Dan juga. nggak heran juga seumur segitu tiap minggu main Cedera. mau konsisten, gila aja loh. Dan kalau soal pengganti Ancelotti ini tugas yang sangat berat. Tapi menurut gue Madrid juga udah punya plan mungkin ke arah sana untuk jadi Pasti. pelatih. Mungkin gue nggak akan kaget kalau mereka akan ngincar pelatih yang relatif masih muda, karena masih muda dan bisa explore pemain-pemain yang mereka milikin. Karena kalau soal pemain nggak perlu khawatir, itu pelatih bakal disupport sama Florentino Iya, Perez iya. dan pemain-pemainnya juga banyak. Gue nggak akan heran kalau ada nama-nama seperti Nagelsmann yang udah punya filosofi jelas, atau bahkan Mikel Arteta. Karena menurut gue pelatih Spanyol kalau udah datang, raksasa Spanyol mungkin Arteta agak nggak akan tergoyah. ke Madrid. Anak Barcelona nggak mungkin ke Madrid ya. Apa Who knows? namanya? Gue sih nggak ngelihat muda atau enggak ya. Lu boleh muda tapi punya karisma, Iya. punya aura, punya otoritas. Lu boleh pemain tuh pelatih tua, jam terbang tinggi kayak Potter, nggak punya otoritas. Iya. Ya, Potter- Itu yang dicari. Jadi bukan masalah usia. Iya. Pep bisa berhasil di tahun pertama sextuple karena dia punya karisma. Nah, itu yang dibutuhkan di Real Madrid, bukan tua muda. Oh tapi juga Pep Tapi kan lagi nanganin leadership. tim yang lagi bagus-bagusnya juga kok. Oh ya betul. Barcelona ya. Iya, tapi nggak gampang. Lu coba Nggak lihat gampang. dalam sejarah berapa tim yang bisa meraih Iya. sextuple. Iya. Munchen, Barca, Madrid. Bisa dihitung lah. Madrid malah nggak pernah kok nggak salah. Lupa. Lupa. Oke, itu dia dari Madrid dan juga Barcelona. Kita Ada akan apa pindah kita? ke Arsenal, tim kesayangannya Koci yang akhirnya sudah
pasti ya sudah membeli si nasi yang akan sudah siap dimasak nantinya. Udah here we go lah. Here we go, 105 juta euro. Tapi masaknya nggak boleh kelamaan jadi dekran porridge. Nasi sudah jadi Bubur, bubur iya. ya. Lucu, Nesa mulai yang lucu. Nesa. Dia udah masuk oven BO, udah mulai ada Nggak, komik-komik. baru sekali jadi pandit udah ngelucu. Next time masuk stand up comedian lagi. Nah, itu dia. Nah, ini kalau 105 juta euro, ini 105 juta euro apa pound sih? Ya, euro. Iya, euro. 105 juta pound jadikan dia sebagai transfer Arsenal termahal dan juga pemain Inggris termahal. Nah, ini gua harus dicek lagi, bener nggak? Dia sama Bellingham mahalan mana sih dari jumlah add-onsnya total? Karena Kayaknya mahalan Rice deh. Kalau Rice ya, lebih total mahal ya, mahalan add-ons Rice ya. ternyata. Nah, ini apa yang membuat akhirnya begitu lama dalam waktu seminggu ini? Katanya kan terms of payment-nya. Akhirnya berapa tahun coach yang lu baca? 2. 2 tahun akhirnya dibayar sama Arsenal ya, bukan Kurang 4 lebih tahun ya. 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 Dan ya untuk gue bukan kejutan. Kan gue udah berkali-kali Jadi nggak bilang. kaget lah ya Arsenal nebus ya. Nggak, sama sekali nggak kaget. Gue udah bilang, bahkan beredar di TikTok, gue juga baru lihat. Gue bilang sama Helmi, jasa saya, gue bilang, I guarantee you Rice, Havertz, sama Timber akan datang. Helmi ketawa, dipotong. Ini juga nggak percaya. Nggak, gua nggak percaya. Ini bener. juga nggak percaya. Jadi untuk gue Apa bukan Tuhan ini nggak kejutan. percaya? Jadi untuk gue bukan kejutan. Dan itu dong. Iya. Jadi kalau Rice sama Timber ya untuk gue bukan kejutan, untuk gue biasa. Untuk Abrar mungkin kejutan. Apa namanya? Yang bikin gue mungkin agak kejutan kalau seandainya Vlahovic datang. Baru Nah, itu ini bisa baru dibilang kejutan. agak Sesuai. kejutan. Iya. Tapi walaupun itu gue juga bilang Vlahovic akan next target. Cuman ya we'll see. Hanya gue apa ya? Gini, gue sebagai fans Arsenal, of course gue happy, bullshit aja nggak. Orang banyak tanya, itu overpriced nggak? Itu overpriced. Ya. Mereka screenshot atau rekam omongan gue di DPI 2 tahun yang lalu. Pada saat MU incar, gue bilang MU goblok kalau beli Rice 100 juta 80. atau 80. Dengerin. Ini pemain dibanding 2-3 tahun lalu itu berkembang. Setuju? Setuju. Oke. Jadi kalau gue bilang 2 tahun lalu itu ya pada saat posisi 2 tahun lalu di mana dia tidak sebagus sekarang. Oke. Makanya kalau lu benci gue itu hak lu. Cuman mbok ya cari alasan yang lebih pintar lagi. Jangan terlalu tolol. Lu kelihatan tolol di depan netizen. Tapi benar dong, 2 tahun lalu kan 80 juta, sekarang 100 juta, berarti 2 tahun naik 20 juta. Valuasinya meningkat. Tapi karena performanya kan, Iya, iya. itu based on performance. Tapi kalau lu tanya apakah overprice? Cuman who cares? Bukan duit gue, bukan duit lu. Dan sekarang Arsenal mungkin sedang di atas angin banget ketika mendatangkan Declan Rice, dan ini tagline-nya menarik. Assalamualaikum, Arsenal mau treble. Jadi Ini Abrar tolol ini yang bikin. Sama Abrar. Ini gue paling gede kalau ketemu fans Arsenal yang udah ngomong treble. Habis ini gue tampol ya bener siaran. Dan kalau gue ngeliat data statistik ya, gue kembali ke berbicara soal statistik. Gue ngeliat Declan Rice ini dari segi dia sebagai number 6 atau sebagai dia kan dimainkan sepanjang musim lalu di posisinya sebagai Iya, defensive number 6. midfielder. Dan kalau gue lihat angka dia dalam segi statistik ini angkanya mengerikan banget menurut gue. Di atas macam Thomas Partey, di atas Fabinho, bahkan head to head sama Enggak. Casemiro lah. Di atas Thomas Partey sama Fabinho nggak heran karena Iya. Fabinho musim ini ancur-ancuran mainnya. Menurun banget. Dan Oh, Partey 100 pun juta nggak pounds terlalu berarti bagus. 111-an euro ya? Oh, Kalau valuasi 100 juta kalau pounds ya? di euroin, iya. Who cares, Ben? Tetap Siapa yang lah, peduli beda dengan 10 yang lain? juta tercatat di 205 history. juta, kalau perlu 600 juta. nggak Who punya cares? duit. Karena Bukan happy duit dong. kita juga gitu loh. Karena yang terpenting pembelian ini kan akan memperkuat Arsenal. Lini tengah Arsenal akan Nah, jauh jadi itu- lebih itu yang kuat. jauh lebih Dan penting, mereka bukan akan duitnya berapa. Jadi lebih sustain lagi, lebih siap lagi dalam menghadapi Premier League karena mereka tahu, mereka sadar dapat pelajaran banyak musim lalu. City akan selalu ada di sana. Berapa banyak City dropping points, mereka akan tetap ada dalam perburuan gelar. Jadi Arsenal mungkin sadar akan hal itu. Mereka nggak mau nunggu-nunggu terlalu lama lagi ya. Ini mau waktu yang tepat untuk datengin Declan Rice. Yang menurut gue emang harga yang layak ditebus. Dan dari segi permainan, ini pemain yang tiap musimnya meningkat. Kalau gue lihat permainannya sangat-sangat meningkat. Terlebih dia main di Inggris juga, mainnya bagus di Inggris. Ya. Dipercaya di starter lineup terusnya, starter lineup-nya si Southgate. Jadi gue ngeliat dari segi pengalaman, dari segi kualitas skill, dia pemain yang sangat-sangat meningkat. Dan ini emang harga yang harus ditebus sama Arsenal. Sebenarnya City itu meremehkan Arsenal. Karena kalau mereka menganggap Arsenal adalah title contender musim akan datang, itu dinaikin 10-20 juta, dia akan ke City. Ya. Tapi City nggak mau naikin. 90 menurut mereka cukup. 10-20 is nothing buat City. Add on. Iya kan? Ya, ya. Jadi gue lihat City meremehkan, Arsenal mau tambah Rice, enggak.
Ya, Baguslah, seperti yang remehkan biasanya Arsenal. City lakukan. City kan biasa ngelakuin hal itu tuh. Kepedean. Ikut bidding war supaya tim itu bisa ngebid lebih tinggi daripada dia dan akhirnya itu jebakannya City lah, ala-ala City banget. Tapi menurut gue ini pembelian yang akan disesali sama City dalam Iya, beberapa betul. tahun mendatang. Karena kita tahu kualitasnya Rodri bagus banget, tapi Guardiola juga punya rekam jejak pemain sebagus apapun lagi mainnya, nggak ada jaminan itu pemain akan dipertahanin gitu di musim yang akan datang. Bisa jadi dia akan dipersiapkan penggantinya udah disiapin Siapa? Calvin Phillips? Enggak juga. John Stones? Mungkin menurut gue itu alasan City ngincar si Rice juga karena ke dalam 1 atau 2 tahun ketika Rodri makin decline, ketika usianya makin menua, sekarang kan 27 ke 28, ketika dia hit 30 tahun mungkin performanya akan menurun. Ini pembelian yang akan disesali sama City, kenapa dia bisa kalah bidding war sama Arsenal. Gue soal yakin Declan Rice. dia nggak kalah, dia mundur. Beda kalau kala itu dia bener ngebid, dia tuh bener-bener nggak minat. Rice 90-95 kan dia kasih. Gue bilang City ini benar-benar meremehkan Arsenal. Seolah-olah Arsenal dengan Rice pakai Rice nggak bakal apa-apa. Lo lihat lo ntar. Dan kalau kita lihat juga di market sekarang number 6 yang ada kan nggak banyak yang punya kualitas macam Declan Rice. Jadi gue rasa ya reasonable lah Arsenal Ada ngejar sih harga segini. Kamfred. Tapi Jauh banget menurut gue sama juga Guardiola nggak bisa menjamin memberikan starter juga untuk Rice. Iya. Itu menurut gue jadi salah satu juga pembedanya antara City juga dengan Arsenal karena dia masih punya Rodri, Stones pun sudah naik kelas. Lo harus appreciate apa yang dilakuin untuk transformasi Ya. menjadi posisi sekarang, dan dia baru membeli Kovacic juga untuk mengisi Gundogan, dan masih punya Calvin Phillips yang perlu dicoba Layak untuk di dicoba posisi itu dia bagus apa enggak. Sementara kalau didatengin Declan Rice, ya kan harus Panik gambling di untuk squad. rotasi. Mending lu jual Calvin Phillips. Terus Iya, lu, iya. lu Maksudnya belum ada yang mau beli datengin Calvin Phillips Rice. dengan harga murah kan? Mau lah. Siapa yang beli? Nggak, I mean barter kan bisa untuk ke West Ham. Oh, iya, tapi West Ham kelihatannya nggak ngincer dia bahkan sama sekali. Enggak, kecuali kalau di barter sama Maguire sama McTominay baru nggak diincar. Terus Moyes malah mau katanya dapat Maguire sama McTominay, tapi kita belum tahu. Paketin sekalian. Jadi kalau menurut gua Pep bukannya meremehkan Arsenal atau bukannya nggak ngincer Rice, tapi dia punya pemain-pemain yang saat ini bisa mengisi Ya, posisi ya. itu, nggak urgent menurut gua. Tapi enggak lah. Gue rasa mereka yakin bahwa Rice ini punya nilai tambah. Iya. Kalau lu bilang pemainnya cukup banyak, gue setuju. Iya. Cuman kan tinggal offload satu. Lu Iya. datengin satu biar ini squad lebih kuat. Tapi mungkin dia kepedean bahwa squad ini akan kuat dengan Phillips, dengan Stones, dengan apa. Ya we'll see. Kita lihat bener nggak lu Pep? Iya. Ngerti nggak? Karena kalau seandainya Pep tetap nginjek Arsenal 5-6 match terakhir kayak musim lalu, pecat tuh Arsenal, apa Arteta. Karena gue melihat kemarin urgensinya justru ya, meminjam kata-kata lo, kan kemarin justru backnya banyak cedera tuh. Yap. Ake sempat cedera, Akanji sempat cedera, Ruben Dias sempat cedera. Makanya gue bilang dia urgensinya lebih ke Guardiola untuk nembus 100 juta euro itu dibanding dia beli Declan Rice dengan 100 juta Dia euro. bisa beli Guardiola dan Declan Rice. Iya, tapi maksud gue jaminan pemainnya itu tuh rotasinya terlalu banyak kalau ada Rice menurut gue. Ya, maka dari itu harusnya offload satu. Tapi kan ada Rodri. Dia nggak mungkin ganti-gantian sama Rodri Rodri. masih Kalau prime main berdua lagi. pun iya. lu main 4 kompetisi, mereka harus rotasi. Nggak ada Iya. pilihan nggak. Ya tapi kan harus rotasi. Rice yang biasanya hampir nggak tergantikan Musim lalu sama nggak sekali ada pertandingan pun. Rice kalau masuk ya main di West Ham. Iya. Rice kalau masuk di klub besar dia harus sadar. Tapi kalau di Arsenal nggak tergantikan, coach. Belum tentu. Maksud gue secara posisinya nggak bisa ngalahin dia ya. Kalau di atas kertas ya. Iya, kalau dia main bagus. Iya. Nah, sekarang Arteta punya pilihan. Kalau lu main jelek, lu bisa gue ganti. Iya. Ada Jorginho, ada Partey. Iya. Timber bisa main di situ. Iya. Ngerti nggak? Zinchenko bisa main di situ. Iya. Nah lo kalau milih sekarang ada Rice, formasinya lagi gimana dengan sekarang ada Declan Rice, Odegaard, Partey Bentar. nggak akan main. Wih, ini ada siapa nih? Bruce Lee. Kok Justin? Oh ini Ipman. Lo nggak tahu gurunya Bruce Lee kayak gini modelnya bukan. Rice, Partey. Berarti lo masih menganggap Partey menjadi starting line up, coach? Kalau dia nggak dijual? Either Partey atau Jorginho. Lihat lawannya siapa. Hmm. Kalau lawannya lebih kuat, itu gua akan mainkan Jorginho dan Rice. Tapi kalau lawannya mayoritas lebih di bawah Arsenal, gue lebih mainin Partey karena Partey lebih bisa ke Wah, lo depan. mau masukin Zinchenko ya? Enggak. Gua takjub juga. Pelapis ini kan bisa rotasi. Yang maksud gue sebagai starter, Zinchenko menurut gue pemain yang cukup Ya, cerdas. ini kan kembali ke apa namanya pilihan. Iya. Gue bilang Zinchenko salah satu pemain yang penting, tapi kita juga tahu defense-nya itu jelek banget. Oh iya, yang kemarin. Iya kan? Kayak expose langsung Iya, gampang iya. ke-expose. That's why gue masukin Gabriel sama itu. Dan kalau lihat dari taktik seperti ini, gue nggak akan heran kalau ini akan dicoba dalam beberapa match musim depan. Nggak, Nggak tapi harus lu lihat satu dong yang spesial. Nggak depan. nggak ada. Itu hoax itu. itu mah Lu seharusnya lihat sih satu dong. Udah ini Nketiah fokus. itu.
Formasi impian ini ya. Havertz kok nggak dikuningin? Oh iya. Baru-baru. Karena dia udah resmi, Udah resmi. udah resmi. Kalau Rice kan belum gabung. Ya tetap aja baru kan. Iya, iya. Timber. Jadi kalau seandainya ini, ya siap-siap aja lo apa? Tsunami Treble. Treble. Enggak perlu tsunami, satu aja. Ya, IPL Liga dulu yang paling atau penting ya. Champions League. Salah satu aja. Berat. Ya, gimana kalau ngeliat sekarang squad ini, apakah ini kan menjadi Arsenal bisa akhirnya, kalau kemarin kan tipis-tipis gitu. Ya. Ini sama City sekarang gimana menurut lo? Ya, ini harus diakui ini squad sepanjang kepemimpinan Arteta, rezimnya Arteta di Arsenal ini squad Terbaik. paling lengkapnya Oh, iya, dia. jelas. Squad paling lengkap Di atas dia, kertas tim paling paling bagus. paling dia inginkan lah istilahnya, pemain yang bisa memenuhi keinginan dari permainan dari Arteta, karena Arteta kalau kita belajar dari musim lalu dia bukan tipe pelatih yang tiap match ganti formasi gitu. Formasinya itu aja, mungkin personel yang diganti satu atau dua. Tapi cara permainannya, pendekatannya terhadap suatu pertandingan tetap gitu-gitu aja. Dan kalau gue ngeliat sih ini yang masih abu-abu kan antara partai dipertahankan atau partai yang dilepas Dibedakin ya. dia soalnya ya? Jadi agak abu-abu gitu. Abu-abu warna itu. Wah, rasis. Ini bahaya ini. Bukan, gimana? Jadi itu yang bisa menentukan posisi Rice musim depan akan main di mana ya. Tapi kalau menurut gue Partey akan di offload, akan dijual untuk bisa ngasih space ke si Declan Rice main lebih banyak, dan mungkin Havertz yang bisa turun lebih ke dalam ke belakang. Karena kalau gue lihat Kalau seandainya Partey di offload, itu kemungkinan Zinchenko main. yang ngisi ke tengah. Yang ngisi ke tengah, tapi dia mungkin main mulai di back kiri di atas kertas, terus dia lebih Ngisi, masuk ke tengah. iya. Iya. Tapi Dia kalau- kayak tahun lalu lah. Yang gue pikir soal Havertz ini kan walaupun di Chelsea sering dicoba sebagai false nine, coba sebagai gelandang serang, kita harus akui lah sepanjang dia karir dia di Chelsea kita nggak pernah tahu posisi terbagus dia di mana gitu. Iya. Posisi terkuat dia maininnya di mana kita nggak pernah ngeliat dia tampil konsisten di posisi apa gitu. Jadi gue Enggak, ngerasa tapi satu Chelsea nggak tampil konsisten musim lalu. tapi Havertz setiap musimnya kita lihat gonta-ganti posisi mulu kan. Jadi gue lihat Iya, nggak pernah ganti mungkin posisi. musim depan ada posisi yang dipersiapkan oleh Arteta di taktiknya yang cocok sama ini, Kai Havertz. di belakang Yang mungkin striker. Bisa bisa Di dicoba belakang di Vlahovic, situ. biar dia bisa supply ke Vlahovic. Ngawur. Dua-duanya Tapi, jangkung tuh. Lo seberapa yakin kok sama Flavi? Karena kan lo juga bilang Dia Udah mulai mulai. goyang. Udah mulai. Dia yang pertama nggak yakin, bilang gue Sekarang hoax, mulai. sekarang mulai agak goyang. enggak ini lo Itulah the power of keyakinan. Ini masalah cyber aja, dia udah mulai goyang. Vlahovic ya udahlah kita, tapi kan ada Nketiah, ada Gapsus gitu. Menurut lo apakah akan ada di offload yang antara Gapsus dan Nketiah kalau emang dia nyari satu striker lagi? Ya, City kan juga punya Alvarez sama Alan. Oh, iya. Ya masa lu masukin Nketiah, please deh. Ya, itu King loh, kan kemarin julukin King sama medsosnya Arsenal. 14 lagi. King and Ya, Nketiah. I mean, ya wajar kalau mereka cari striker. Harusnya Emang pilihannya nggak banyak juga ya, nomor 9 pilihannya soalnya karena sekarang nggak ya. banyak. Iya, pilihannya nggak banyak yang bisa, yang realistis. ya, Yaitu Vlahovic. Osimhen nggak masuk akal harganya. Kalau seandainya mendadak tak Osimhen yang ya gue lebih senang. more than happy ya kan. Iya. Tapi realistisnya Arsenal beli satu striker yang bisa cetak gol. Ini yang jadi masalah dengan Arsenal. Iya, iya. Mereka create peluang loh, Iya. all the time. Selalu Tapi bisa. finishingnya bapuk. Ya, menjadi ini finishing predator kotak penaltinya menjadi masalah. Sama kayak MU lah. Ya, emang Create banyak peluang, finishingnya Nggak ada yang bisa jelek finishing. banget. Nah, City unggul di finishing. Ya. Iya kan? Iya, Iya, iya. benar. Liverpool pun juga Nah, sekarang begitu ya, cuma salah doang gitu Iya. kan. Bisa kalau salah. Nggak, Finishingnya. Ngadelin Gakpo nggak mungkin Iya, lah, dia ngerti bukan nggak? finisher Iya, juga, iya. kan. Nunes dibeli 70 juta, flop juga. Iya. Belum juga dia belum bisa Chelsea nggak usah kita bahas, itu udah Ya, tambah. itu mah sebenarnya. mungkin kalau buat Arsenal ini realistis aja, mungkin Vlahovic ingin mereka kejar, apalagi kalau mereka beneran mau targetin juara lagi kan. Ini kalau fans Arsenal pasti inget lah 2 musim berturut-turut performa Arsenal tuh selalu jebloknya 2 bulan terakhir di bulan Premier League. Yang tahun 2021-2022 mereka kehilangan 4 Ya, besar, musim lalu juga di 7 match terakhir mereka kehilangan tahta buat jadi juara. Jadi menurut gue yang jadi tantangan banget di bulan Maret setelahnya ya, lagi-lagi itu jadi mimpi buruk Arsenal. Semoga Kedalamannya si Kedalamannya jadinya nggak harus diperhatiin, Arteta coach. Arteta bisa singkirkan egonya bahwa dia sadar urgensi di striker itu penting. Ya. Dan lu nggak bisa ngadain Balogun lah, apalah yang namanya nggak jelas. Dan Dan akan jadi masalah ketika musim lalu kan Arsenal nggak ada masalah dalam soal mencetak gol. Ya. Selalu bisa nyetak gol, tapi itu baru muncul di 2 bulan terakhir. Pemain yang biasa reguler mencetak gol, Martinelli, Saka, Jesus itu mulai ke-expose, mereka mulai kesulitan untuk mencetak gol. Dan menurut gue itu bayarannya mahal, selain hilangnya Saliba di akhir-akhir ya. Tapi menurut gue itu yang harus diperhatikan. Mereka butuh striker yang bener-bener goal getter banget. Mereka itu burn out dan mental karena di awal musim nggak ada tekanan, nggak ada yang nyangka Arsenal akan di rank 2, jadi mainnya lebih lepas. Pada saat tekanan mulai keluar 2-3 bulan terakhir, nggak ada penggantinya.
Dan itu terjadi 2 musim berturut-turut. Iya, nggak ada penggantinya. Baru sekarang Trossard juga Trossard sekali datang. dia beli Trossard, beli Jorginho, which is very good. Cuman Bukayo Saka kalau drop siapa yang gantiin? Reiss Nelson nggak pernah diganti. Musim ini ada PP balik kan. Oh iya, Mantap. bisa Iya, jadi PP. dicoba lagi. PP paling dijual ke Persija. I Jadi mean, PP tadi. PP-nya nggak pakai K nanti kalau dijual ini. Pacific Place maksudnya. Iya PP. maksudnya. nah kalau gini Nesa ikutan. Dia nggak suka banget kalau yang meleset-melesetin gitu dia maunya. Nah, menurut gue harus ada satu winger atau kan gue udah bilang ini 3 masuk, Iya. butuh 2 lagi. Nah, satunya gue kasih bebas lah. Asal satunya Vlahovic, yang satunya bisa midfielder. Lavia kalau gue bilang nggak perlu karena udah cukup midfielder. Kecuali lu jual Partey, baru lu beli Lavia. Atau kalau nggak Kudus atau Xavi Simon. Kudus available bahkan beberapa Iya. rumor mengatakan Nah available. itu. Nah sama Vlahovic. Vlahovic ini penting. Makanya gue berani yakin Arsenal uber Vlahovic. Si Kudus tuh suka Namanya ini, muncul. suka bawa lele dodol dia Iya, kadang-kadang iya, jenang. iya. Oke, kita akan ke gunung sedikit. Weh. Si Mount yang masih bingung, masih penasaran, dia akan pakai nomor punggung berapa nanti di MU Nah, ya. ini menarik ya karena isunya si Nomor 7 emang? Varane akan ganti ke nomor 4, nomor Phil Jones yang kemarin kosong. 19-nya dipakai Mount karena Mount kan emang selalu pakai 19 kalau nggak pakai nomor 8 kan. Tapi 8 udah ada Bruno Fernandes, 19 dipakai Varane. Nah, Varane ini kayaknya kemungkinan mau geser, tapi gua nggak tahu nih. Itu baru isu atau emang udah fix Varane. 7 Ah, fix. 7 jadinya. Wow. Wih. Wow. Gila ini Eksklusif Mason sekarang Mount 7. juga. Iya, iya. Ini The new number ini 7. pressure-nya cukup besar ya untuk pemain kayak gini. Oh. Lagi-lagi belum ada Tujuh. pemain. Gue 7. pikir Garnacho yang akan dikasih nomor 7 Iya, juta. harusnya winger kiri ya Iya, 7 iya, itu. winger. Nah, ini gue agak aneh. Nah, ini lagi-lagi dia datang kemudian dengan nomor 7. Pressure-nya itu tahu kan, Gede lucky lah. number 7 MU kan Yes, udah belakangan sejak Ronaldo nggak ada lagi yang agak bisa turun. menggantikan. Ya kalau soal Mount, Jangan lu tapi bandingin Ronaldo. Iya. Ya, susah lah. Maksudnya kan Ronaldo Ronaldo enak. Beckham, abis itu sebelumnya Sanchez. King. setelah itu gagal semua kan, Iya. Sanchez, Owen. Valencia, Segala Owen, ya lu ini you name it lah nggak ada yang sukses gitu. Depay sekalipun nggak sukses. Cavani, Depay. Cavani bukan ya, Bukan Ronaldo ya, udah nggak Enggak ada kalau lagi. kita dia pakai 7,5 aja. Nggak ada Biar, dong. Ada juga 7 biar tambah sukses. 1, 7,5 kebanyakan nggak ada di rulesnya. Dan kalau soal Mount, pressure-nya jelas sangat berat ya, apalagi mereka main di Manchester United, pressure akan selalu ada di sana lah ibaratnya bagi Mason Mount. Jadi di Chelsea nggak ada pressure. Nggak ada. gitu. Dia nggak ada. nggak Semua ngerasa pemain nggak hancur-hancuran tetap main gitu. Itu bukan gue yang ngomong ya. Dia yang ngomong. Dia ngerasa nggak dihargain di Chelsea kan. Dan kalau soal prospek gaji juga dia sangat meningkat di United dan pressure itu juga pasti berpengaruh juga. Karena United yang gajinya katanya Ten Hag akan intervensi gaji, tetap aja Mount gede-gede juga kan Dia gajinya. 2,5 ya, Enggak. total ya? Gede Berapa juga ya? dia. Masa 2,5 sih? Seingat Gede gue deh. kemarin gue baca 2,5. Gede iya, separohnya dari Slobozai. Slobozai 120 berarti dia sekitar 200 up berarti untuk si Mason Mount ini. tetep aja Jadi ya. menurut gue tetap gede-gede juga, tapi gue tetap suka sama Mason Iya, Mount permainannya 250 karena ya sebelum dia ke United kan dia sempat dirumorkannya justru ke Liverpool. Iya. Jadi gue sempat ngulik dia, gue nonton juga reguler dia di Chelsea dan emang mainnya bagus. Dan yang bikin gue yakin kenapa dia bisa bagus untuk United ya karena faktor Erik Ten Hag-nya itu sendiri. Karena kita nggak bisa nebak nih dia akan main di posisi yang sebagaimana, Oh, dia gua bisa. ditaruh di Nomor mana. Eriksen Lu nggak lah. bisa, gue Ten Hag. bisa. Eriksen lah Lu nomornya. Belanda Beda. lawan nih gue ini. Beda itu. Dan kalau soal Mount-nya, mungkin kan musim lalu Ten Hag juga udah ngasih beberapa indikasi. Dia beberapa kali si Bruno dimainin di sayap, beberapa kali dicoba di kanan maupun kiri dia dicoba di sayap. Bisa jadi semuanya akan setipe, pemain-pemain tengahnya itu setipe gelandang semua dan Mount itu akan ngefit banget untuk sistem permainan seperti itu. Dan yang kurang ya jelas masih striker-striker aja. Untuk lini tengah menurut gue Mount ini akan melengkapi lini tengah trio dari Casemiro, Bruno, dan Mason Mount. Ini akan cocok banget bertiga. Tapi Casemiro cedera, kelar semuanya Turun. selesai itu MU. Seperti biasa United. Tuh coach, gaji 250.000 berarti Ten Hag tetap nggak bisa dong akhirnya mempertahankan Limit salary gitu yang ya. katanya batasnya 200.000 doang kan? Gue rasa nggak realistis juga ya apa yang dikatakan Ten Hag karena lu akan kalah bersaing. Kalau lu bisa menghemat dari sisi transfer, fine. Tapi dari gaji itu agak Susah. susah. Satu, Ini bukan kedua, ada lu divisi. bicara home ground. Iya ya Ya, Inggris lokal. home ground. Nesa tahu aturan home ground? Enggak. Oke, gue jelasin ya. Ya. Jadi di Liga Inggris itu semusim kamu boleh daftarin 25 pemain. Ya. Oke. 17 itu boleh didaftarin non Inggris. Oke. Artinya Inggrisnya 8. Ya. Ya, dari 8 itu mereka bisa daftarin. Nah, MU setahu gue itu sekarang punya 7 pemain home ground. Ditambah 1 kuotanya +8. Karena kalau kalau hanya 7 seandainya mau nggak datang,
mereka cuma bisa daftarin 24 pemain. Itu terjadi pada Wolves musim lalu. Wolves itu punya 17 pemain yang home ground cuma 4. Jadi mereka hanya daftarin 21 pemain. Which is untuk musim jangka panjang rugi. Limited. Maka dari itu mereka semua klub memanfaatkan 25 itu dengan punya minimal 8 home ground. Kira-kira begitu, Nessa. Oh iya. Paham? Paham. Oke. Iya, saya tahu saya. Mason Mount si nomor 7, tapi tahun lalu kita tahu di Chelsea dia bukan pemain utama juga, sering cadangan dan ketika main pun posisinya nggak pernah jelas gitu. Iya, Dan bener. apa yang lo expect dari 60 juta seorang pemain yang musim lalu bahkan bukan lagi digeser seorang Gallagher, Chukwuemeka, Loftus-Cheek gitu. Walaupun kita tahu 2 musim lalu Mount bagus banget itu, pemain yang paling berkontribusi gol untuk Chelsea. Dia juga tampil konsisten bersama Tuchel ya di Tuchel periode mereka juara, dan musim setelahnya itu mainnya konsisten. Dan yang gua harapkan dari Mason Mount ya bisa menjawab second line-nya, bisa kontribusi gol lebih lagi bagi Manchester United. Mereka bisa berharap sama Bruno. Bruno terbukti second line-nya ini bisa nyetak gol, selalu bisa diandalkan lah seorang Bruno Fernandes. Dan gua rasa Mount ini akan banyak banget terlibat dalam sepertiga lapangan di akhir, bahkan di sepertiga lapangan di awal, karena gue lihat dia punya bakat untuk bisa jemput bola sebagainya, karena di Inggris dicoba juga kan mainnya kayak begitu. Jadi gue ngeliat, gue expect banget dia bisa, mungkin nggak cocok di Chelsea, karirnya nggak akan berkembang di Chelsea, mungkin tempatnya emang di Manchester United bersama seorang Erik ten Hag. Dan untuk posisinya sendiri yang jadi misteri, dan itu bagus menurut gue, misteri-misteri kayak begini. Enggak nih, coba formasinya coba. Nggak ada yang tahu Coba dia akan gantian ditaruh kalau di mana. Panji dong Ji, lu bikin Atau di formasi Everton impian lu. lebih cocok. Gue udah punya perkiraan formasi musim depan Setelah yang ada Mount realistis ya? ya menurut gue ya, karena 3-3 kah? ini dengan asumsi kalau Wih. Holland ada jadi di Mukanya Liga. masih rambutnya masih pendek. Tapi gue kenapa pakai baju yang ini? Tapi kalau gue milih kiper, ya kalau emang lo nggak punya duit, ya realistis aja lo punya 2 kiper, Henderson sama Heaton. Kalau nggak punya duit, pakai dulu yang ada. Gue lebih prioritasin striker. Seperti yang tadi juga Rizal bilang, striker itu harus ada. Mau itu siapa? Kalau itu Kane realistis punya duit, yang dikejar. Kalau emang nggak punya, Holland. Kalau Holland punya harganya nggak masuk akal, ya gue bilang kemarin coba tes ombak aja Greenwood gitu. Kita nggak tahu seberapa besar impact-nya, walaupun emang Greenwood 2 tahun juga nggak main kan. Tapi kalau memang ternyata darurat, Rashford geser ke tengah, Garnacho atau Sancho di kiri, ya yang tadi di kanan mau nggak mau. Dan di tengah menurut gue posisi terbaiknya adalah ya ini Casemiro, Bruno dan juga Mount, karena Eriksen bukanlah pemain yang masih muda. Secara defense-nya juga jelek, untuk counter press juga jelek sisi defense-nya, dan Mount dan Bruno ini punya etos kerja yang sangat bagus untuk bantu counter press yang memang diinginkan oleh Ten Hag. Ini menurut gue formasi yang paling masuk akal buat musim depan, terlepas dari Greenwood, dari seorang Holland atau Greenwood masuk apa enggak untuk squad MU musim depan. Well, kiper isunya kan baru verbal pendekatan ya untuk ke Inter Onana gitu. Tapi MU maunya 39 juta, 40 paling mentok. Sementara Inter maunya 60 juta. Menurut gua kalau emang lo gak punya duit, ya ngapain lu masih punya kiper, kecuali kiper yang memang nggak jelas gitu. Henderson sama Heaton masih bisa lah lo coba. Karena Ramsdale pun kita tahu juga bukan kiper yang awalnya, bukan kiper yang diekspektasi bakal jadi kiper utama kan, atau kiper yang outstanding. Nggak tahu dia cukup bagus, ya kenapa nggak kasih kesempatan dulu untuk seorang Henderson yang dulunya pernah diproyeksiin oleh bersaing sama De Gea kan. Gimana lo kalau coach lihat tadi kemungkinan formasi tadi? Ya itu make sense. Ya kan yang paling masuk akal itu kan, karena duit sekarang emang terbatas kan. Ya cuman kalau nggak ada yang cedera, ya oke. Kalau cedera, Casemiro sih kalau cedera gue bingung tuh siapa yang bisa gantiin. Cuman kalau seandainya ya bukan Casemiro aja, kalau Martinez cedera goyang juga, Varane cedera goyang juga, ya kan. Jadi kalau seandainya 11 pemain ini fit semua, MU bisa mungkin jadi title contender, ya kan. Tapi apakah ia fit satu musim dengan 4 kompetisi termasuk UCL? Gue rasa berat. Tapi title contender pun juga gue belum bisa lo melihat even itu fit ya 11 pemainnya, karena secara mainnya belum jadi coach, even 11 pemain ini main ya. Secara mainnya Ya kan belum jadi gitu. Itu kan musim lalu. Harusnya ada progres ke musim ini. Oh iya, tapi kan progres itu baru dilihat setelah kita mencoba pertandingan. Kalau selama City kan udah berjalan gitu coach, progresnya 2 tahun kan. Gue bilang sih harusnya ada progres dengan pemain ini. Oke. Tapi yang jadi masalah kan kalau 2-3 cedera. Nah, itu yang repot. Itu yang MU sering kehilangan poin karena benchnya jelek pada saat pemain penting cedera. Nah, itu yang harus, dan ini nggak akan berubah karena MU duitnya terbatas. Ya kan? Karena masih dia untuk ancar-ancar terkena itu financial sustainability itu kan. Pinter-pinter dia. Gimana Jalong ngeliat potensi masa depan United musim depan?
setuju nggak bisa jadi title contender kalau memang pemain ini fit? Kalau menurut gue belum sih. Sama Liverpool yakinin mana lu? Masih yakinin Liverpool Tuh kan, gue. iya. Masih yakinin Kan? Liverpool. Karena Sekarang kalau- cara mainnya udah jadi Iya. kan. Liverpool kasusnya sama. dan Liverpool tapi nemuin filosofi baru Coach Kalau betul, akhirnya itu. betul. Kalau seandainya 11 ini fit. Oh ya. Kalau enggak, nah ini yang kan kita bahas. Topiknya kan adalah Fit apa 11 starter fit atau enggak, ya kan? Iya. Kalau Arsenal 11 ada yang enggak ada, benchnya bagus sekarang. Oh, iya, iya. City benchnya bagus. Chelsea benchnya starternya muda semua, benchnya U16. Ngerti nggak? Nah, I mean yang kita lu nggak bisa bandingin kalau lu sekarang mau bahas 11 starter, oke, Liverpool lebih bagus. Kalau 3-4 cedera, Van Dijk cedera, McAllister cedera, Salah Salah cedera. Liverpool Udah, lebih ke backnya mungkin sekarang goodbye ya. my love aja lu. Karena tengah kan udah ada McAllister, udah ada datang Szoboszlai, Szoboszlai ada juga. Thiago, Pemain muda ada pun juga Fabinho, siap ada ngisi kan. Rafael lihat juga ya. Dan kalau backnya yang memang agak soal riskan. United, kalaupun 11 starter, gue juga nggak yakin mereka title contender. Kenapa? Karena kalau gue belajar dari pengalaman fans Liverpool, kita lihat pemain-pemain Brazilian. Contohnya gue konteksnya ke Casemiro ya, ke Firmino, ke Fabinho. Mereka punya musim yang luar biasa, bagus, membantu Liverpool jadi juara. Tapi musim setelahnya itu bisa kita lihat mereka Nggak, penampilannya drop banget. lu nggak bisa, lu gila, Iya. lu menggeneralisir satu Brazil seolah-olah pemain Tapi Brazil gitu mayoritas semua. kebanyakan gitu, Coach. Mayoritas, ini Iya. exception, ini Casemiro, come on. 3 kali pemain yang sangat underrated, memenangkan Betul. segalanya, dan Madrid nggak ada Casemiro yang sudah gue bilang, Madrid blunder lepas Casemiro. Konteksnya tapi Dan begini, terbukti. bagus Casemiro, emang bagus, kualitasnya bagus, tapi Iya. akan jadi masalah apabila kalau dia seandainya dia decline, tapi United nggak punya persiapan untuk Iya. ngisi Nah, posisi penggantinya defensive yang nggak midfield ada. Kan kembali lagi yang Kalau gue dia decline. bahas. Line up-nya dia ini emang terbatas untuk tim. Sama segala macam. Liverpool juga, karena benchnya jelek, ya nggak usah cedera lah, atau Ya, out of decline, form, ya. atau decline, bisa aja sekarang itu nggak ada, dan Liverpool sama. Lu siapa mau gantiin Salah? Siapa mau gantiin McAllister? Siapa mau gantiin Van Dijk? 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ya terbatas karena Exactly. terpaksa Elliot, Nah, mungkin terpaksa pemain-pemain muda, Exactly. bebannya terlalu besar. Maka segala dari macam. itu, lu nggak bisa bilang Liverpool lebih bagus daripada City atau karena justru MU sama Liverpool benchnya ini jelek. Beda sama Arsenal sama City. Dan Itu yang jadi masalah sekarang. kalau soal revolusi taktik, berbicara soal Big Six ya, Big Six yang tradisional ya, Iya. mengesampingkan Newcastle dulu Nggak ada Big Six, Big Five. Satunya siapa yang nggak dianggap? Spurs. Spurs. Gue cuma taunya 5 tim itu. 5 tim besar lah. Katakanlah 5 tim elit ini di Premier League. Tiga di antara 5 tim elit ini kan udah punya filosofi yang ngikutin ala-ala Arsenal sama City lah. Liverpool, City, dan Arsenal. Kalau Chelsea gue masih belum tahu karena pelatih baru. Gue juga belum tahu dia akan implementasi taktik seperti apa. Untuk United, gue lihat di sepanjang musim lalu mereka coba taktik yang sama-sama aja gitu. Mereka walaupun perubahannya ada satu atau dua personel doang yang diganti. Kenapa perubahannya sama? Enggak, ada sedikit perubahan pakai playmaker atau tanpa playmaker. Ya biasanya itu perubahannya. itu oke? pun masih suka double sih, Iya. Weghorst sama segala macam Karena yang ke nggak belakang banyak gitu. pilihan. Nah, itu jadi tantangan terbesar United justru di musim yang Iya. akan datang kan. True, betul. Cuman yang jadi masalah kan sekarang Erik Ten udah teriak-teriak, gue butuh pemain. Rangnick udah bilang, kita harus 7 pemain. MU ini butuh 10 pemain. Iya, 10 pemain. Bukan? Disebutin semua Sekarang bahkan namanya. sekarang yang didatengin 5 kan? Belum bisa Iya kan? ini kan. Iya. Nggak cukup karena Malaysia kan lebih pelapis. Iya. Eriksen ya 11-12. Cuman 3 doang ya. Ente ini tahu sendiri. Gasing. Ngerti nggak? Jadi butuh 5 pemain lagi. Tapi secara garis besar pun kalau kita menuntut MU buat jadi juara itu terlalu beban yang terlalu besar juga lah buat Erik Ten Hag. Kita harus paham juga ini mungkin project 2 atau 3 tahun bagi Erik Betul. Ten Hag. Enggak, gue untuk kan bisa bilang ini. dari sisi permainan mereka bisa kalau seandainya 11-11 ini on fire semua. Jadi bukan satu nggak perform Drop atau atau apa. apa. Ya. Kalau 11-11 ini on fire itu bisa kecuali ada cedera atau out of form karena benchnya jelek. Ya, oke kita pindah nih. Yes, dari Yalah, MU yalah. kita akan pindah ke Liga Arab. Ada Firmino ya yang sudah resmi ke Al Ahly. Terus juga ada mantan pemain Liverpool nih yang udah jadi pelatih di mana-mana. Sekarang ini mendarat di nih. Al Ettifaq, Steven Gerrard. Pelatih masa depan Liverpool, Damban Rijal, ternyata jadi pelatih Arab. Ini gimana aja? Lu mengharapkan dia menjadi suksesor seorang Jurgen Klopp, ujung-ujungnya kok lari ke Arab nih? Nggak sama sekali untuk Butuh duit dia, Bang. suksesor jangan harap lah untuk Steven Gerrard kecuali dia mau belajar. Dan kalau kepindahan dia ke Arab ini kan sebenarnya dia juga galau kan. Dia ini kepindahan yang dia pikir-pikir bahkan bisa ambil makan waktu 3 minggu dia sejak dikasih proposal sama Ettifaqnya.
dia memikirkan selama 3 minggu datang apa enggak. Dia bahkan udah bilang enggak awalnya ke Al Ettifaq ini, tapi semuanya berubah ketika kemarin dia akhirnya memutuskan untuk datang ke Al Ettifaq. Dan ketika disodorin cek. Wah, ini boleh juga. Oh, yang Iya. berubah. enggak, aku nggak butuh duit, kasih cek. Oh, boleh juga nih. Itu boleh juga. Dan itu kan juga karena ada faktor pemilik Al Ettifaq ini fans berat dari Liverpool juga ya, katanya dia juga nonton beberapa match Liverpool ketika bisa aja itu. kaptennya Steven Gerrard. Asa Lip service aja, Lip lip service service. biasa. Dan Steven Gerrard sendiri dia ngerasa gue kayaknya butuh break dulu dari sepak bola Eropa di mana gue nggak dapat tekanan yang begitu besar karena kan dia ngerasa mungkin salah jalan lah ketika dia milih Aston Puter Villa balik, sebagai karir lompatan dia ke Aston Villa itu dia nganggap salah jalan. Jadi menurut gue ini tempat di mana dia bisa implementasi taktik, dia belajar lebih banyak menurut gue di Liga Arab ketika iklim sepak bolanya sedang berkembang lah ibaratnya. Jadi menurut gue kepindahan itu. yang berguna lah bagi Steven Enggak Gerrard. lah, itu alasan. Ujung-ujungnya Lu nominal ya. coba menjustify sesuatu yang salah. Karena Gerrard itu. Enggak, bukan. Karena satu, kalau pelatih cari jam terbang, emang nggak bisa di Inggris cari jam terbang, emang harus di Arab. Emang berapa puluh pelatih muda yang cari jam terbang main di Arab? Kan enggak. Iya kan? Kan nggak ada. Di Arab Jadi lu cuma menjustifikasi sesuatu untuk pelatih yang lu mengidolakan yang flop, gagal total. Karena dia nggak ada job dan duitnya gede. Sesimpel itu. Say it. Dan nggak ada masalah juga dengan Gerrard ke Arab karena duit, nggak ada masalah. Tapi jangan bilang soal dia cari jam terbang. Come on, man. Mungkin beda cerita ya sama Syafiq kan. Lu bullshitin netizen aja, jangan bullshitin gue lo. Lagian Liga Arab di Indonesia nggak siarin juga. Ada. Ada ya? Tapi kemarin baru timnya Ronaldo doang. iya. Ini nggak nutup kemungkinan musim ini akan disiarin lebih banyak karena banyak main bintang ya kan. Karena kemarin baru klub Ronaldo doang. Oke, kalau gitu, Mas. Oke, sebelum kita tutup, Nesa ingetin lagi nih masih ada kesempatan 14 hari lagi untuk menentukan pilihan kalian di jebretmedia.com untuk 14 kategorinya 12 ya. hari, 12 hari. 12 hari ya, Kan di 12 hari tanggal iya 17. udah 12 hari penggiat olahraga. Skrip yang nggak diupdate nih Mabra. Oh, iya, Bang. Dan pastinya buat kalian Ketahuan baca skrip. ya baca dong. Ini ya cara vote-nya, langsung aja buka jebretmedia.com, klik vote di sini di paling atas halaman websitenya, atau kalau di handphone harus dimiringin dulu kalau dalam posisi dalam keadaan handphonenya berdiri ya. Terus ada 14 kategori nominasi, dan ini juga ada juara bicara dengan kita tahu Taufik Hidayat, Gracia Poli, Van Sinter, Gracia ada Poli, iya. juga Chris John, Aderai, Aderai, Indra Safri. dan Indra Syafri. Ya. Ini dia. Bro, Langsung gua mau aja tanya. beli di kios Tix. Jadi yang 1 juta itu dapat tiket untuk awarding atau Iya. enggak? Iya. All in. Dapat. Oh, Dua-duanya udah semua. dapat. Jadi dapat ke 5 orang, bisa nonton Iya. 5 orang ini, Plus sama award. plus awarding Awarding, mereka yes, hadir. betul. Itu 1 juta. Juta. Oke. Ya biar Gitu. jelas. Ya. Ya. Pasti ada Oke. netizen, karena Abrar agak korslet otaknya. Buruan Jebret Tim, langsung aja ke kios Tix ya. Terima kasih banyak Jebret Tim, kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Bye-bye. Enggak ketemu Jumat.